Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya berkaitan dengan kontinuan. Ya. Apa yang disebut dengan kontinu nanti kita lihat di gambar ini. Saudara, ada bermacam-macam gambar di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan gambar pertama di sini. Anda melihat di sini limit X mendekati C, Fx tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena ketika menghadapi C, baik di sebelah kiri C, X-nya itu semakin lama dia akan mendekati negatif tak hingga. Jadi jika X mendekati C dari sebelah kiri, semakin lama akan mendekati negatif tak hingga. Begitupun yang ini juga ternyata limit kanannya tidak ada. Kenapa? Karena semakin X mendekati C, maka nilai fungsi Fx-nya semakin lama mendekati tak hingga, sehingga limit X mendekati C tidak ada. Jadi grafik ini ada yang seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah gambar yang selanjutnya adalah Fc tidak ada. Nah, di sini karena ini tidak ada, di sini nilai Fc-nya. Jadi dari grafik yang nomor 1 ini, baik nilai limitnya maupun nilai F-nya di titik C, dua-duanya tidak ada. Gambar kedua ini sudah Anda lihat sebelum beri contoh oleh saya, bagaimana suatu fungsi dia memiliki limit kiri, ya, limit kirinya ada. Jadi semua X yang mendekati C ternyata nilainya ada, ya. Ini nilai F-nya dari sini. Begitupun yang limit kanannya dia ada, ya. Hanya kenapa dia tidak ada? Karena kan lompat ya, atau dia karena limit kiri nilainya tidak sama dengan limit kanan. Maka dikatakan limit X mendekati CFX tidak ada. Sedangkan limit nilai FC-nya ada. Ini yang hitam ini adalah nilai FC-nya. Selanjutnya yang kedua adalah ada fungsi di titik C seperti ini. Nah, ini nilai limitnya ada, semakin X mendekati C ini ada nilainya. Begitupun limit kanannya ada dan nilainya sama. Jadi ini adalah nilai limitnya yang ada, tetapi nilai FC-nya tidak ada, ya. Nah, ini adalah fungsi berikutnya adalah di sini adalah kita lihat ini sama seperti yang nomor 3. Nomor 4 di sini adalah nilai limitnya ada dan nilai FC-nya juga ada, ya. Nah, ini nilai FC. Ini sudah dibahas, diberi contoh di sebelumnya. Ini juga ada nilai limitnya. Tetapi nilai FC dan limitnya ini adalah tidak sama. Selanjutnya yang ini di C. Nilai limitnya ada, nilai FC-nya ada dan dia sama nilainya. Nah, ini. Nah, ini yang nomor terakhir, nomor 5 inilah yang disebut dengan fungsi yang kontinu di suatu titik. Nah, ini jadi suatu titik C. Nah, dari 5 gambar ini yang kontinu itu harus memenuhi yang seperti jadi dia tidak terputus, ya. Misalkan nomor 4 tetap dikatakan tidak kontinu walaupun nilai limitnya ada, nilai FC-nya ada, karena dia tidak sama. Dia dikatakan tidak kontinu di titik C. Sedangkan yang ini adalah kontinu di titik C. Melanjutkan ke ini. Jadi kontinu itu harus ini memenuhinya. Nilai limitnya ada, nilai FC-nya ada, dan dia harus sama. Salah satu tidak dipenuhi, maka dikatakan dia tidak kontinu di titik C atau tak kontinu, atau sering juga menyebut ada diskontinu. Jadi ada yang mengatakan diskontinu dan diskontinu. Dari sini keluarlah definisi kekontinuan di suatu titik. Nah, andaikan F terdefinisi pada suatu selang buka yang memuat titik C, dikatakan F kontinu di titik C jika limit X mendekati C, Fx sama dengan Fc. Nah, jadi berdasarkan definisi syarat-syarat dan fungsi yang kontinu di suatu titik, misalnya di titik C ada sebagai berikut. Limit X mendekati CFX harus ada, FC ada. Limit X mendekati CFX harus sama dengan FC. Itu kontinu di suatu titik. Nah, sebelumnya kita telah ada beberapa bahasan berkaitan dengan limit kiri dan limit kanan. Nah, definisi yang kontinu juga berdasarkan limit kiri dan limit kanan bisa diubah juga seperti ini.
Syarat fungsi yang kontinu di suatu titik, misalnya titik C, dengan menggunakan limit-limit sepihak. Sini limit-limit sepihak adalah sebagai berikut. Limit X yang mendekati C dari sebelah kiri atau limit kiri fx ada. Limit X mendekati C dari sebelah kanan atau limit kanannya ada. Nilai FC-nya ada. Nah, jadi ini ada yang tadi ada 3, yang ini ada 4, artinya limit kiri harus sama dengan limit kanan, harus sama dengan FC. Jika tidak terpenuhi salah satu, maka dikatakan tidak kontinu di titik C. Jadi berkaitan kiri dan kanan ini harus sama, jadi harus dipenuhi keempat-empatnya. Nah, nomor 4, misalkan kalau dia tidak sama salah satu, itu dia tidak kontinu, jadi harus semuanya sama. Nah, berkaitan dengan limit-limit sepihak, maka ada yang dikatakan kontinu kanan. Apa sih yang disebut kontinu kanan ya? Nah, ini berkaitan dengan limit kanan. Syarat fungsi yang kontinu kanan di suatu titik, misalkan di C, ada sebagai berikut. Limit kanannya ada ya, jadi limit X T dari sebelah kanan fx ada. Kedua, nilai FC ada. Limit kanan harus sama dengan FC, maka ini dikatakan kontinu kanan di titik C. Kemudian kontinu kiri. Nah, kontinu kiri berkaitan dengan limit kiri. Ya, syarat-syarat fungsi yang kontinu di kiri di suatu titik, misal titik C, adalah sebagai berikut. Limit X mendekati C, ini tanda negatif itu limit kiri, ya, limit kiri fx ada. Nilai FC ada. Dan limit kiri harus sama dengan nilai FC-nya. Maka dikatakan fungsi tersebut kontinu kiri di titik C. Nah, kalau kontinu dia Anda harus membedakan fungsi yang kontinu di titik C, fungsi yang kontinu kiri di titik C, fungsi yang kontinu kanan di titik C. Jadi berbeda. Nah, ada beberapa sifat yang berkaitan dengan kontinuan. Teorema A. Pertama adalah fungsi konstanta kontinu setiap bilangan real. C. Nah, ini ingat sebelumnya daerah asal fungsi konstanta itu seluruh bilangan real berlaku. Otomatis karena daerah asal fungsi konstanta seluruh bilangan real C, maka bilangan real, otomatis dia akan selalu kontinu di mana-mana. Begitupun fungsi polinom. Polinom itu selalu kontinu daerah asalnya seluruh bilangan real. Nah, otomatis fungsi polinom itu kontinu di setiap bilangan real C. Jadi nilai berapapun dia selalu kontinu. Kemudian sifat ketiga adalah fungsi rasional. Fungsi rasional kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya, yakni kecuali pada titik sehingga penyebutnya 0. Ya, karena ada kaitan hubungan dengan nilai F0. Fx ya, nilai Fx atau nilai Fc. Kalau dia 0 penyebutnya, maka dia tidak kontinu. Kemudian yang keempat ada fungsi nilai mutlak. Ini kontinu di setiap bilangan real C. Ya, karena daerah asal fungsi nilai mutlak adalah semua bilangan real. Kemudian kelima, jika n ganjil, fungsi akar ke n kontinu di setiap bilangan real C. Jadi kalau fungsi akar itu, yang akar X maksudnya di sini, dia akan kontinu di setiap bilangan real C. Jika n genap, fungsi ini kontinu di setiap bilangan real positif. Jadi kalau n-nya ganjil, dia di setiap bilangan real dia kontinu. Tetapi jika dia genap, dia kontinu untuk C lebih besar dari 0. Nah, bagaimana dengan sama dengan 0? Nanti kita bahas di contoh ya. Nah, ini harusnya kalau yang genap, misalkan akar X itu harus lebih besar dari 0. Dia harus real positif. Kemudian selanjutnya adalah teorema B. Nah, ada kaitan dengan fungsi yang kontinu. Jika F dan G kontinu di C, maka demikian juga KF juga pasti akan kontinu di C, F tambah G juga akan kontinu di C, F dikurangi G kontinu di C, F dikali G kontinu di C, F dibagi C kontinu di C dengan syarat GC-nya tidak sama dengan 0.
Nah, kemudian F pangkat N dan akar NF dia juga akan continue di C dengan syarat kalau yang akar dia FC-nya harus lebih besar dari 0 jika N genap. Kalau N ganjil boleh negatif, boleh 0 juga. Ya, ini syaratnya FC. Selanjutnya ada teorema komposit. Teorema komposit di sini adalah jika limit X mendekati C, Gx sama dengan L, dan jika F continue di L, maka limit X mendekati C, F Gx ini sama saja dengan F limit Gx sama dengan FL. Nah, khususnya jika G continue di C dan F continue di GC, maka fungsi komposit F komposit G continue di C. Jadi ini harus dilihat, pertama adalah bahwa dia limit X mendekati C Gx-nya harus continue di L. Dan jika F continue di L, jika limit X mendekati C Gx-nya sama dengan L, dan F-nya harus continue di L. Jadi syaratnya F-nya harus continue di L. Maka limit X mendekati C F Gx sama dengan F limit Gx sama dengan FL ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan teorema limit komposit. Selanjutnya adalah definisi kontinu pada selang. Nah, pada titik berbeda dengan selang. Nah, kalau titik hanya dari satu titik tapi selang tidak. Ya, F kontinu pada suatu selang terbuka A, B jika F kontinu di setiap titik selang A, B. Jadi di setiap titik selang A, B. Jadi selang A terbuka A, B dia akan kontinu di setiap titik selang A, B tersebut. Ya. Kedua, F kontinu pada selang tertutup A, B jika F kontinu pada selang A, B. Nah, tadi sudah didefinisikan apa sih yang kontinu pada selang A, B ini, selang terbuka A, B. Kemudian kontinu kanan di A. Nah, ini ya, tadi sudah didefinisikan ada kontinu kanan di A dan kontinu kiri di B. Nah, yaitu kalau selang tertutup A, B. Nah, kontinu kiri sudah didefinisikan. Ini ada 4. Kemudian bahwa F juga kontinu pada selang setengah buka A, B ya. Jika F kontinu pada selang terbuka A, B dan kontinu kiri di B. Jadi beda dengan nomor 2. Nomor 2 dia harus kontinu kanan di A, harus kontinu kiri di B dan harus ini di selang terbuka A, B. Tapi di sini kontinu pada selang terbuka A, B dan kontinu kiri di titik B. Jadi di titik B maksudnya. Nomor 4, F kontinu pada selang setengah tutup A, B. Jika F kontinu pada selang terbuka A, B dan kontinu kanan di A. Ya, jadi itu yang kontinu pada selang nomor 4. Nah, selanjutnya saudara teorema C. Ini teorema nilai antara. Jika F kontinu pada selang tutup A, B dan jika W sebuah bilangan antara F dan FB, maka terdapat sebuah bilangan C antara A dan B sedemikian sehingga FC sama dengan W. Nah, ini teorema nilai antara. Jika kita ingin mengetahui apakah fungsi fx itu yang terutama fungsi polinom yang pangkatnya 3, 4 dan ke seterusnya. Kalau fungsi polinom pangkat 1 atau pangkat 2 itu sangat mudah untuk mencari terutama fungsi kuadrat sangat mudah untuk mencari akar-akarnya. Tetapi jika kita kadang-kadang sulit untuk mengetahui apakah dia mempunyai akar real, misalkan akar real itu yang menyebabkan 0, adakah dia akan mencari yang menyebabkan 0 itu ada. Nah, ini bisa digunakan jika dia ternyata nilai fx itu ada yang nilainya negatif dan nilainya ada yang nilai positif. Kalau fungsi polinom pasti dia akan kalau ada nilai yang menghasilkan negatif atau nilai dan ada juga menghasilkan positif, maka fungsi itu akan memiliki akar real. Ya, ini ya akar real itu karena dia pasti akan ada hasil yang menyebabkan 0 nilai fc-nya. Ya, nah itu yang berkaitan dengan teorema nilai antara.
Selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh kekontinuan di suatu titik. Perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh 1. Tentukan apakah fungsi-fungsi di bawah ini kontinu di titik 3, beri alasan. Misalkan fx sama dengan 2x tambah p. Ya, mohon maaf, fx sama dengan 2x tambah 4. Nah saudara, karena fx itu adalah fungsi linear. Nah, ini fungsi linear itu atau fungsi linear adalah fungsi polinom juga cuma berderajat 1. Maka menurut teorema suatu fungsi polinom kontinu di semua bilangan real. Sehingga jelas fx sama dengan 2x tambah 4 akan kontinu di titik 3. Karena di semua bilangan real dia kontinu, apalagi di titik 3. Titik 3 kan bagian dari anggota dari bilangan real, otomatis ini kontinu di titik 3. Kemudian yang kedua, saya punya soal gx adalah x kuadrat dikurangi 9 per x kurang 3. Nah kita pertama gunakan syarat-syarat yang untuk kekontinuan. Nah ingat, untuk mencari limit x mendekati 2gx, nah kita bisa menggunakan rumus ini seperti ini. Dan kita x kuadrat kurangi 9x kurang 3. Ingat, limit x mendekati 3 artinya x-nya tidak sama dengan 3. Otomatis ini bisa dicoret ya, sehingga hasilnya adalah limit x mendekati 3, x tambah 3. Nah setelah Anda yakin, ingat teorema limit sebelumnya sudah diberikan, maka x kita ganti oleh angka 3. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Kemudian yang kedua, sifat kedua adalah bahwa kita akan mencari G3. Nah ternyata ini menjadi 0 per 0. Nah 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Artinya walaupun nilai limitnya ada, tetapi ternyata G3-nya tidak terdefinisi, artinya tidak ada, maka dikatakan ya, bahwa fungsi gx x kuadrat per 9 dibagi x kurang 3 tidak kontinu di titik 3 ya, karena satu syarat yang tadi tidak dipenuhi ya, karena dia tidak ada. Kemudian saudara, di sini kita lanjut untuk yang contoh C. Jadi saya sengaja memberikan beberapa contoh banyak di sini. Hx adalah x kuadrat dikurangi x pangkat 3 dikurangi 27 per x kurang 3 jika x tidak sama dengan 3. Yang kedua adalah fungsi ini bagi 2, satunya lagi adalah 27 jika x sama dengan 3. Nah, kita tetap pertama mencari nilai limit di x sama dengan 3, kemudian mencari H3-nya ya. Nah untuk mencari nilai limit di titik 3 kita menggunakan fungsi ini ada 2. Fungsi yang mana? Karena dia berkaitan dengan limit itu, arti x mendekati 3 itu x tidak sama dengan 3. Maka yang digunakan adalah yang pertama. Jadi yang hx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 27 per x kurang 3. Nah ini artinya. Selanjutnya kita gunakan limit ini. Ya ini untuk membagi ini x pangkat 3 kurangi 27. Ingat Anda dengan teorema sisa ya. Untuk mencari akar-akarnya silakan Anda coba, bisa dengan Hornet atau menggunakan pembagian. Maka Anda akan peroleh seperti ini ya. Nah ini dibagi ini jadi coret karena x mendekati 3 itu tidak sama dengan 3, maka diperoleh 3 kuadrat dikali ini. Jadi beda untuk soal nomor B dan C ya. Kemudian untuk mencari H3 ya, untuk mencari H3 kita menggunakan fungsi hx27. Mengapa? Karena di fungsi di awal ada tulisan di sini bahwa fungsi ini akan sama dengan x pangkat 3 dikurangi 27 per x kurang 3 jika x-nya tidak sama dengan 3, tapi yang x sama dengan 3 adalah 27. Sehingga H3-nya berapa? Ya 27 hasilnya, karena itu adalah 27. Jadi H3-nya adalah 27. Nah, ternyata tadi kita sudah mencari nilai limit, hasilnya 27. H3-nya 27. Jadi nilainya limitnya ada, nilai H-nya juga ada,
H-nya juga ada, otomatis bahwa fungsi ini dan sama, maka Hx dikatakan kontinu di titik 3 ya. Selanjutnya contoh ke D. Nah, D ini mirip contoh soalnya seperti E ya. Di sini fx adalah 4x dikurangi 12 per x kurang 3 jika x tidak sama dengan 3 atau sama dengan 6 jika x sama dengan 3. Nah, pertama kita mencari nilai limit ya. Sebetulnya ini boleh saja Anda saya mau mencari nilai f saja dulu boleh, atau saya mau mencari nilai limit dulu boleh ya. Jadi tidak harus yang harus limit terus atau h terus ya. Tetapi kalau langkah 3-nya tetap setelah langkah 1 dan 2 ya. Nah, ini adalah kita mencari di sini, saya akan mencari nilai limit dulu. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama karena x-nya tidak sama dengan 3. Ini kita coret limit mendekati x mendekati 3 4. Nah, ingat aturan limit bahwa ini sama dengan dia sendiri ya, konstanta. F3 sama seperti tadi, seperti di contoh nomor C, maka F3 sama dengan 6. Nah, di sini nilai limitnya ada, nilai f-nya ada, tetapi dia tidak sama ya. Jadi pada dua-duanya ada ya. Karena ini tidak sama, maka dikatakan fx discontinue ya, discontinue tidak continue di titik 3. Jadi walaupun nilai dua-duanya ada nilainya, kalau dia tidak sama tetap dikatakan discontinue. Selanjutnya contoh E. Contoh E adalah saya punya gx, ini 2x tambah 1 x kuadrat kurang 2. Nah, ini berbeda saudara dengan yang tadi ya, dengan contoh yang C dan D ya. Di sini x lebih kecil sama dengan 3. Jika x lebih kecil sama dengan 3, maka fungsinya 2x tambah 1. Jika x lebih besar dari 3, x kuadrat kurang 2 fungsinya. Nah, ini saudara, kita tetap harus mencari nilai limit ya. Nah, ini nilai limit tapi ada kaitan dengan lebih kecil, lebih besar. Kalau tadi x tidak sama dengan, maka untuk mencari limit Anda perhatikan x lebih kecil 3. Artinya semua nilai x yang mendekati 3 sama dengannya, untuk limit diabaikan. Ingat, arti x lebih kecil sama untuk limit itu yang dilihat x lebih kecil dari 3. Nah, mana fungsinya? Maka ini tidak sama, berbeda dengan yang nomor C. Di sini atau nomor D. Di sini Anda harus mencari limit sepihaknya. Ya. Jadi kita harus mencari limit sepihak. Yang pertama adalah limit kiri yang x mendekati 3. Nah, untuk mencari limit kirinya kita gunakan rumusan gx sama dengan 2x tambah 1. Jadi fungsinya yang 2x tambah 1 karena x lebih kecil 3. Jadi yang dilihat adalah x lebih kecil dari 3. Sehingga di sini limit kiri, saudara, di sini kalau sudah pasti fungsinya dari 2 ini yang di sini wajib tidak boleh Anda menghilangkan tanda negatif di sini. Jika Anda menghilangkan tanda negatif berarti Anda salah. Karena Anda berbeda. Kalau tidak ada tanda negatif di sini, otomatis dikatakan itu didekati dari kiri dan kanan ya. Jadi penulisan negatif, positif dan tidak ada pada suatu limit itu hati-hati ya. Jadi wajib terada di sini ya. Karena kalau Anda menghilangkan ini berarti nanti Anda salah nilainya. Ini kalau tidak ada tanda negatif maka dikatakan limit x mendekati 3 dari kiri dan kanan ya. Ingat, hati-hati. Nah, tetapi di sini saya menghilangkan, sebetulnya ini boleh ditulis tanda negatif tapi boleh tidak ya. Menghilangkan kenapa? Karena sudah pasti fungsinya. Kalau untuk yang kurang dari 3 itu fungsinya adalah 2x tambah 1. Tapi yang di gx nya tidak boleh karena gx nya ada 2 di sini ya. Tapi di sini kalau sudah yakin yang mana baru boleh dihilangkan. Nah, tinggal kita ganti x nya dengan 3 tambah 1 sama dengan 7. Ini berdasarkan sifat ya, teorema sebelumnya, teorema limit ya. Kemudian untuk mencari limit kanannya x minus 3 ini ada tanda positif di atasnya di 3. Gx kita gunakan fungsinya gx x kuadrat kurang 2 karena ini untuk limit x ya, ingat limit x mendekati 3 itu artinya x-nya yang lebih besar dari 3. Sehingga
kita dari sini akan ini kan ini sama, ini tidak boleh, tanda positif wajib ada di sini. Kemudian di sini kalau sudah yakin fungsinya yang X lebih besar dari 3 yang mana, maka ini masukkan kita X kuadrat kurang 2, 3 kuadrat dikurangi 2 sama dengan 7. Nah ternyata dari A dan B limit kirinya ada, limit kanan ada sama dengan 7, maka limit X mendekati 3 GX sama dengan 7. Maka itu yang dikatakan hati-hati ya. Nah ini hati-hati dan sama dengan 7. Betulan ya ini sama. Kalau tidak sama kan salah. Nah nanti kita lihat. Kemudian kita cari lagi untuk mencari G3 ini, mohon maaf ini ada yang kelewat ya. Untuk mencari G3 ini ada kelewat ya, seharusnya kita kedua adalah mencari G3 ya. Ini G3-nya adalah fungsinya menggunakan ini G3-nya kita akan menggunakan yang fungsi yang kedua saudara, yang ke-1 ya, yang ada tanda sama dengan. Jadi fungsi yang ketiga yang untuk mencari G3 ya, kalau itu baru mencari limit saja, belum mencari G3. Jadi nanti oleh Anda cari G3-nya, G3-nya yang mana? G3-nya adalah fungsi yang ini G3 ya, yang ke 1. Jadi kenapa ada tanda sama dengan? Karena di sini X lebih kecil sama dengan 3. Berarti artinya X lebih kecil 3 atau X sama dengan 3. Berarti G3-nya Anda ambil rumus yang fungsi yang pertama. Jadi 2 kali 3 tambah 1 7. Nah, ternyata G3-nya juga hasilnya sama ya 7. Jadi otomatis nilai limitnya ternyata ada, yakni 7, G3-nya juga 7, maka dikatakan fungsi ini kontinu di titik 3 karena nilai limitnya sama dengan nilai G3-nya ya. Selanjutnya adalah untuk yang F ya. Yang F di sini adalah kita punya HX 2X kuadrat kurang 5, 4X tambah ini, fungsinya seperti ini. Nah, pertama cari pengerjaannya sama seperti nomor E, saya mencari H3, ini 13, ya. Ini nggak apa-apa yang mana dulu ya. Kemudian saya akan mencari nilai limit, ya di sini. Nilai limitnya adalah X mendekati 3, karena ini ada kiri dan kanan, sudah sama seperti yang tadi, maka 3 kiri ini 2 ini 13, limit ini kanan sama seperti ini, hasilnya ternyata 15. Nah lihat Anda, dari A dan B kita lihat, makanya ini hati-hati ini ya, tanda kiri dan kanannya ya, ini yang ininya ternyata limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka dikatakan maka dikatakan limit X mendekati 3 HX tidak ada ya. Jadi limit HX X mendekati 3 itu HX tidak ada ya. Nah ini mohon maaf ini tidak tertulis di sini HX-nya ya. Jadi maksudnya di sini ada tulisan limit X mendekati 3 HX tidak ada. Nah HX discontinue di titik 3 karena ya tadi limit X mendekati 3 HX tidak ada ya. Nah itu yang selanjutnya adalah untuk yang G. Nah saya punya G adalah fungsinya JX 4X kurang 3 jika X mendekati 3 2X tambah 3X ini. Untuk mencari nilai limit tidak sama seperti bagian E ya. Jadi kita mencari limit sepihak, limit X mendekati 3 P4 kurangi 3 9, kemudian limit kanannya juga sama ya, 2X tambah 3, 2 kali 3, 3 tambah 9. Nah dari A dan B maka karena limit ini kiri dan kanan sama, maka limit ini sama 9.
J tidak ada karena tidak ada X sama dengan 3. Kenapa? Karena di sini tidak ada, saudara. Di soalnya juga di sini adalah, nah di sini di soalnya ini tidak ada sama dengan, baik yang pertama maupun yang kedua, ya. Artinya J3 tidak ada. Jadi ada itu kalau ada tanda sama dengan, ya. Nah, sehingga dari sini JX dikatakan discontinue di titik 3 karena J3 tidak ada. Jadi bermacam-macam alasan fungsi itu continue dan tidak continue. Kalau continue jelas harus memenuhi ketiga-tiganya. Kalau tidak continue mungkin saja pertama alasannya fungsinya limitnya tidak ada, atau nilai fungsinya tidak ada, atau nilai kedua-duanya ada tetapi tidak sama, ya. Nah, itu alasan yang tidak continue. Atau mungkin kedua-duanya tidak ada, ya. Seperti tadi yang gambar sebelumnya. Nah, ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita menganalisis berkaitan dengan kekontinuan di suatu fungsi, ya. Selanjutnya contoh-contoh limit kiri dan kanan. Nah, contoh 2, diketahui fx akar x. Ingat, daerah asal ini adalah syarat di dalam akar, ingat adalah X harus lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi ingatkan kembali, sehingga fx akar X terdefinisi pada selang X lebih besar sama dengan 0. Jadi terdefinisi pada X lebih besar sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk X kurang dari 0? Dia tidak terdefinisi. Nah, karena fungsi f akar X, nah ingat sebelumnya di teorema akan memiliki nilai limit pada semua X lebih besar dari 0. Jadi nilai-nilai yang real positif, ya, tadi akar, karena ini akar kuadrat itu akar genap, ya. Begitupun nilai fx juga terdefinisi pada X lebih besar dari 0. Sehingga fx continue pada semua titik X lebih besar 0. Nah, saudara, ini ya. Jadi bahwa ini akan continue di semua bilangan real titik X sama dengan 0. Selanjutnya bagaimana untuk di titik X sama dengan 0-nya sendiri? Padahal daerah asalnya kan X sama dengan 0. Nah, fx akar X itu tadi sudah dikatakan tidak terdefinisi, maka tidak ada, ya. Maka limit X mendekati X dari sebelah kiri itu tidak ada, ya. Karena dia tidak terdefinisi di X kurang dari 0. Nah, sehingga limit kiri ini tidak ada, sedangkan limit kanannya ada. Dari mana? Karena X lebih besar dari 0 yang ini, ya. Sehingga ini akar X 0, 0. Sehingga karena X lebih besar sama dengan terdefinisi, ya. Sehingga fx akar X hanya memiliki limit kanan di titik 0. Jadi dia hanya memiliki limit kanan di titik 0. Dan F0-nya adalah akar 0 sama dengan 0. Kenapa F0-nya akar 0? Karena ada tanda sama dengan. Untuk yang limitnya menggunakan lebih besar, untuk limit kanannya, sedangkan untuk nilai F-nya yang ada tanda sama dengan. Nah, ternyata ini limit kanannya ternyata sama dengan nilai F-nya, ya, dua-duanya ada, maka dikatakan ini continue kanan di titik 0, ya. Kalau di titik 0 sendiri dia tidak continue. Ya, kenapa tidak continue? Karena tidak ada limit kirinya, ya. Nah, kalau sudah salah satu tidak ada, berarti ini kan definisi yang kedua itu limit kirinya harus ada, limit kanannya harus ada, nilai F-nya harus ada, dan ketiga-tiganya harus sama. Nah, di sini dikatakan tidak continue di titik 0, tetapi hanya continue kanan, ya. Jadi kalau di titik 0 tidak continue, apa alasannya? Tidak ada nilai limitnya, ya. Tidak ada nilai limit kirinya. Nah, itu. Selanjutnya untuk yang kedua, selanjutnya adalah saya punya nilai ini, contoh 3, misalkan fx, ya, ini akar negatif X, ya. Tetap syaratnya, ya, ingat akar negatif X, ini syaratnya apa? Negatif X harus lebih besar sama dengan 0. Ini harus ada, ini harusnya negatif X, ya, di sini. Ini mohon maaf, ini tidak ada tanda negatif, harus ada tanda negatif, ya. Daerah asalnya harus negatif X harus lebih besar sama dengan 0. Di sini saudara nanti diperbaiki Anda, negatif X harus lebih besar sama dengan 0. Maka X harus lebih
Nah ingat ya, kan yang diminta X, ingat kita kalikan dengan bilangan negatif supaya negatif 1, otomatis tanda berubah. Maka X lebih besar sama dengan 0. Nah jadi di sini saudara, karena fungsi fx sama dengan akar negatif X akan memiliki nilai limit pada semua titik X lebih besar, lebih kecil dari 0. Begitupun nilai fx juga terdefinisi pada X lebih kecil sama dengan 0. Ini untuk X lebih kecil dari 0, sehingga fx kontinu pada semua titik X kurang dari 0. Jadi untuk yang kurang dari 0 dia akan kontinu di semua titik X kurang dari 0 ya. Bagaimana di X sama dengan 0? Nah untuk di X, karena ini kan terdefinisi pada semua nilai X yang lebih besar sama dengan 0. Untuk di X dikurang dari 0, nah nilai fx dia adalah untuk X lebih besar 0 tidak terdefinisi, maka jelas dia tidak memiliki limit kanan ya, karena tidak di X lebih besar 0 tidak definisi. Nah jadi tidak ada, sedangkan limit kirinya hanya ada karena dia terdefinisi pada selang pada semua nilai X lebih kecil sama dengan 0 ya. Nah ini jadi akar X 0 0, jadi lihat limit kiri yang dilihat adalah X kurang dari 0 terdefinisi, sehingga fx akar X hanya memiliki limit kanan di titik 0 ya. Ini limit kanannya nilainya juga 0 kebetulan ya saudara, ini kebetulan nilainya 0, jadi titik 0 kebetulan nilainya 0. F0 nya juga adalah akar 0 sama dengan 0. Nah karena limit kirinya sama dengan F0 sama dengan 0, maka fx akar negatif X, nah ini salah, harusnya akar negatif X kontinu kiri. Ini mohon maaf, ini ada salah, harusnya akar negatif X kontinu kiri di titik 0. Nah itu adalah kontinuan di titik berkaitan dengan kontinu. Jadi ini Anda harusnya negatif X ya, fx akar negatif X. Selanjutnya contoh 4 ya. Diketahui fx 3x kuadrat dikurangi 1 jika X lebih kecil sama dengan negatif 1, AX tambah B jika negatif 1 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 2, 3X kurang 1 jika X lebih besar dari 2. Carilah nilai A dan B agar fx kontinu di mana-mana. Nah, karena kalau kita lihat fungsi ini adalah semuanya adalah fungsi polinom, atau kalau X-nya 0 kemungkinannya dia fungsi konstanta yang duanya. Nah ingat, fungsi konstanta atau fungsi polinom itu kontinu di mana-mana ya. Tetapi saudara yang harus Anda perhatikan bahwa ini ada perubahan di titik negatif 1 dan 2, sehingga Anda harus untuk mencari nilai A dan B ini agar dia kontinu di mana-mana. Jadi begini, untuk 3x kuadrat kurang 1, untuk X kurang dari negatif 1 jelas dia kontinu ya, di semua titik X kurang dari negatif 1. AX tambah B juga akan kontinu pada selang negatif 1 lebih kecil X lebih kecil dari 2 ya. Nah ini, dan begitupun fungsi fx ini akan kontinu pada selang pada semua titik X lebih besar dari 2, ini menggunakan fungsi ini. Tetapi di negatif 1 ini ternyata ada perubahan berupa limit kirinya di titik negatif 1 maupun di titik 2. Di sini kenapa ada hubungan dengan limit kiri dan limit kanannya, dia berbeda. Karena untuk X kurang dari negatif 1 ini limit kirinya, untuk X lebih besar dari negatif 1 yang mana? Jangan mencoba yang ini, karena yang berkaitan yang mendekati, artinya yang paling dekat ya, otomatis yang ini. Ini kan artinya negatif 1 lebih kecil X, itu artinya X lebih besar dari negatif 1. Kalau yang ini terlalu jauh ya. Nah ini, jadi ambil yang ini ya, yang apa ini. Sehingga agar fungsi ini kontinu di mana-mana, maka kita perlu harus mencari kekontinuan di titik negatif 1 dan 2. Nah, jadi kita akan mencari 2 kontinu di kiri negatif 1 dan 2. Bahwa fx kontinu di titik negatif 1 jika limit X mendekati. Kenapa ini menggunakan limit kiri dan kanan? Ingat kalau ada tanda lebih kecil lebih besar ya. Jadi kita menggunakan limit kiri dan limit kanannya.
Jika limit kiri dan limit kanannya negatif 1, fx sama dengan limit kanannya negatif 1 sama f negatif 1. Jadi kita menggunakan definisi yang kedua berkaitan dengan kontinuan. Nah di sini kita mencari dulu limit kirinya. Nah mana fungsinya? Ya fungsinya adalah kita lihat yang 3x kuadrat kurang 1. Kemudian karena x-nya kurang dari negatif 1 adalah 3x kuadrat kurang 1. Kemudian kita ganti x-nya dengan negatif 1. Kuadratkan dikurangi 1 menghasilnya 2. Untuk yang limit kanannya yakni menggunakan fungsi yang kedua, yakni yang x lebih besar dari negatif 1, yakni ax tambah b, ya fungsinya x tambah b, kemudian x-nya kita ganti dengan negatif 1 tambah b negatif a tambah b. Nah untuk f negatif 1 yang mana? Ya yang ada tanda sama dengan negatif 1. Nah di sini yang ada tanda sama negatif 1 yang pertama. Jadi kita gunakan di sini f negatif 1-nya adalah 3 dikali negatif 1 kuadrat kurang negatif 1 harus sama dengan 2 ya. Selanjutnya dari 1 dan 2 dan 3 ingat bahwa dia akan continue di titik negatif 1 bahwa persamaan 1 sama dengan persamaan 2 sama A sama dengan B sama dengan C ya, atau persamaan 1 sama dengan persamaan 2 sama dengan persamaan 3 ya. Nah kalau yang ini kan yang ini sama Bu, yang 1 dan ya cukup 1 kali berarti ini sama dengan ini, otomatis kita simpulkan bahwa negatif A tambah B akan sama dengan 2 ya. Kemudian berikutnya adalah kalau kontinuan di titik nah ini juga mohon maaf ini ada kesalahan. Ini kalau kontinuan di titik harusnya 2 ya. Di titik 2 ini dirubah oleh Anda ya, nanti harusnya 2 di sini saya salah ini ya, sama dengan F2 ya. Fx continue di titik 2 jika dia memenuhi limit x mendekati x mendekati 2 dari sebelah kiri, fx akan sama dengan limit x mendekati 2 dari sebelah kanan akan sama dengan f2 ya. Selanjutnya kita mencari limit dari kiri dan kanannya. Kita mencari limit kirinya adalah di sini. Untuk mencari limit kirinya kita menggunakan yang mana? Persamaan yang kedua. Kenapa persamaan kedua? Karena bukan persamaan ke satu ya. Karena persamaan kedua adalah sini ax tambah b. Nah ini artinya x lebih kecil atau sama dengan 2. Jangan mengambil yang ini terlalu jauh karena ada nilai-nilai di antara ini yang lebih kecil sama dengan 2. Karena arti limit itu yang paling dekat, yang mendekati kedua ya. Jadi hati-hati berarti kita mengambil yang lebih kecil dari 2 tetapi yang pertama ya. Sehingga di sini menggunakan rumus ini kita ganti dengan ini 2A dan sebagainya. Selanjutnya untuk limit kanannya yang ada tanda X lebih besar dari 2 ya. Sehingga fungsinya diganti, ini juga hati-hati nggak boleh ada hilang ya, kiri dan kanan sudah dijelaskan. Nah hasilnya 5. F2-nya yang ada tanda sama dengan. Nah, kebetulan ada tanda sama dengan itu pada fungsi yang kedua. Nah, ini ada sama dengan 2. Nah, jadi kita menggunakan yang kedua ya. Sehingga diperoleh F2-nya adalah 2A tambah B. Nah, untuk mendapatkan nilai A dan B, jadi dengan memilih persamaan 4 dan 8. Ya, diperoleh dari sini. Nah ya ini 3A, A sama dengan 1. Kemudian substitusikan A sama dengan 1 ke persamaan 4. Ini sebetulnya bebas ya, boleh ke 4 atau ke 8 ya. Saya di sini saya ke persamaan 1. Jadi diperoleh B-nya adalah 3. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi ini akan continue di titik continue di mana-mana jika A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 3. Nah saudara, itu saja mungkin penjelasan dari nilai limit ini. Mohon maaf ternyata tadi banyak beberapa yang salah ya.
Tapi tolong oleh Anda nanti dikoreksi ya, yang tadi oleh saya disuruh koreksi. Itu saja, sekian dari saya penjelasan tentang kekontinuan. Ke depan silakan nanti didiskusikan kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita diskusikan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.